Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mewawancarai Bapak Budiman mengenai tentang Bengokraft dari tugas kewirausahaan. Pertanyaan pertama, pada tahun berapa Bengokraft berdiri? Untuk Bengokraft itu tahun berdirinya itu lain Mas ya. Bengokraft itu bisa dikatakan itu mitra kerja saya. Itu sejak tahun kurang lebih yang 5 tahun yang kemarin ya. Tahun berapa? Sekarang 2003. Jadi 2018 ya untuk Bengokraft. Nah, untuk usaha kami itu kami juga punya izin usaha namanya Alia. Kelompok kami Alia itu berdirinya mulai sejak tahun 94. Pertanyaan kedua, apa saja bahan yang dibuat untuk menjadi suatu barang tersebut? Kita hanya fokus pada bahan enteng, yaitu kita memanfaatkan potensi wilayah, yaitu enceng gondok. Jadi kita khusus untuk pengrajin enceng gondok. Pertanyaan ketiga, bagaimana proses awal pembuatan barang hingga finishing? Awal kita mulai menyiapkan bahan baku, yaitu memetik dari rawa, terus kita jemur, basah jadi kering. Itu proses waktu sekitar, kalau musim kemarau itu 12 hari. Lalu kita pilih-pilih, kita sortir, mau dijadikan bahan baku kita harus pilih-pilih. Kita manfaatkan yang kita anyam itu yang masuk kriteria itu ukuran, satu warna, yang dua ukuran. Nah, warna kita pilih yang kuning dan ukurannya lebih dari 40 cm. Ya, untuk yang lain bukannya kita buang, tapi kita manfaatkan untuk produk yang lain. Nah, dari produk yang lain itu, selain pembuatan dari enceng gondok, apa ada selain dari enceng gondok untuk membuat barang tersebut? Sementara kita hanya bahan yang lain itu kita pakai hanya untuk bahan bantu. Bahan bantu sifatnya tidak dominan itu desain enceng gondok, tapi hanya untuk bantu, istilahnya hanya untuk tambah-tambah. Biasanya untuk pola, untuk rangka, itu bikin enceng-enceng yang kira-kira kurang mutu lah, mutunya kurang bagus. Ya istilahnya kita anyam itu ada butuhkan pakan, istilah pakan itu isinya itu pakai yang enceng yang kurang bagus. Pertanyaan selanjutnya, selama proses pembuatan dari enceng gondok, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjadi suatu produk tersebut? Ya di sekitar paling enggak itu ya mulai kita petik ya, kita mentah sama terus kering, terus kita proses paling enggak setengah bulan. Tapi kalau sudah stok bahan baku kering, kita bikin salah satu desain, paling itu ya tidak makan waktu lama, paling setengah hari itu sudah jadi. Kita bikin tas atau box itu yang ukuran standar itu paling ya setengah hari itu sudah ya jadi. Nah, untuk finishingnya tuh tergantung ya, kita hanya melayani pesanan. Kalau pesanan itu mintanya langsung di finishing, ya kita finishing paling banter itu makan waktu setengah hari. Itu melihat iklim, kondisi alamnya. Nah, kondisinya itu mendung ya kita nggak bisa finishing. Kita cari waktu-waktu yang pas, panas, itu kita baru finishing.
Jadi enggak sekedar kita harus jadi produk langsung kita finishing, enggak. Kita menunggu waktu yang pas untuk finishing. Pertanyaan selanjutnya, barang tersebut paling banyak orang yang memesan barang tersebut paling banyak berapa, dan pengiriman lebih banyak ke daerah mana? Sementara ini waktu mulai kita berdiri itu memang kendalanya pasar. Waktu zaman tahun kita berdiri itu kan kita belum bisa mengakses yang namanya teknologi, karena kita kesulitan pasar. Setelah adanya teknologi, akhirnya secara tidak langsung itu pasar datang ke rumah. Jadi kita membuat produk-produk yo kita menunggu pesanan, akhirnya siapa yang pesan kita bikin. Jadi kita nggak pernah nyetok. Nah, akhir-akhir ini setelah ada pasar yang datang itu yang paling banter macam produk itu ya tas atau ya sama sandal, sama gelang, ya juga sama buku. Itu yang istilahnya yang harga-harganya standar, tidak begitu mahal. Nah, awal kita berdiri itu yang kita sasar pasar itu memang perabotan rumah, sepertinya kursi atau lemari seperti itu, yaitu terlalu tinggi besar nilai harga jualnya, akhirnya kita pun juga kesulitan cara masarnya. Paling banter kita dulu ngikut itu pameran, itu pun enggak begitu enggak begitu ada tuh kesempatan itu kita raih yang namanya pameran. Paling kita hanya titip-titip sama teman. Kalau sekarang itu ada pasar yang masuk ke rumah. Pertanyaan selanjutnya, apa arti atau makna dari bengokraft? Apa arti bengokraft? Itu yang nama bengokraft itu Mas Firman ya. Dalam arti itu bengok itu ya bahan ya, penilaian menurut analis aku sendiri itu bengok itu memang jenis bahan yang kami bikin itu. Nah, bahasa Jawanya memang bengok. Ada yang bilang enteng gondok. Ya, nak craft itu kan suatu perusahaan usaha. Ya sekarang kan itu bengok craft, bengok yang dikelola jadi bahan kerajinan. Mungkin untuk maksud yang lain, itu yang punya bengok craft itu Mas Firman. Nah, saya itu bukan termasuk bengok craft. Jadi saya tenaganya bengokraft. Pertanyaan selanjutnya, dari beberapa barang di bengokraft hasil eceng gondok tersebut, barang apa yang paling tinggi harga penjualannya? Paling tinggi harga jualnya ya palingnya sementara ini bengokraft itu yang permintaannya bengokraft paling mahal itu ya hanya tas sama box itu. Nah, dari kita itu hanya paling tinggi itu 50 sampai 80 itu paling tinggi. Ada yang lebih itu kalau ada pesanan itu yang namanya karpet itu kan jarang-jarang. Nah, karpet itu ada ketergantungan dengan diameter. Kalau diameternya itu lebih dari 2 meter itu ya hampir 300. Itu paling mahal segitu. Terima kasih atas waktunya, dan mohon maaf bila mengganggu waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.